Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Sejak 1945 merdeka dan sampai saat ini. Tetapi kita masih melihat bahwa masih banyak penjajahan terjadi di bangsa ini. Seperti contohnya adalah penjajahan kemiskinan, kebodohan, dan banyak lagi yang lainnya. Dan demikian juga terjadi dengan anak-anak Tuhan. Umat-umat percaya bahwa kita semua sebenarnya masih hidup dalam penjajahan. Seperti masih dijajah dalam dosa, kebiasaan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada hari ini, izinkan saya sampaikan bahwa kita akan merenungkan salah satu firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ketika Yesus sudah mati di kayu salib dan dia bangkit bagi kita, sebenarnya dosa itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tergantung bagaimana kita meresponinya saat ini. Apakah kita tetap masih mau tinggal dalam kuk perhambaan dosa atau melalui perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya pelajari saudara, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada orang percaya yang sudah bebas dari cengkeraman dosa itu pasti harus yakin dan percaya bahwa Yesuslah yang membebaskannya. Bukan dengan cara apapun, bukan dengan cara yang kita punya atau dengan harta atau kekayaan yang kita punya. Tapi penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat mahal lewat darah dan tubuhnya ketika ia disalib, saudara. Ada beberapa makna penting yang bisa kita pelajari dari tentang kemerdekaan itu. Yang pertama adalah kemerdekaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita harus sadari bahwa setiap kemerdekaan apapun yang kita rasakan merdeka hari ini, bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kebebasan secara rohani, kebebasan secara individu, atau kebebasan secara finansial, kemerdekaan kita di bidang finansial dan rohani itu pun itu karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kita, saudara. Yang kita harus tahu betul bahwa Yesus yang sudah memberi kemerdekaan bagi kita. Kita sadari bahwa kemerdekaan yang kita alami saat ini itu berasal daripada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus tetap teguh di dalam Tuhan, bahwa kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu membuat kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, kita tidak lagi dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karena itu jangan mau kita diperhamba oleh dosa. Yang ketiga adalah bahwa kita harus ingat bahwa setelah Tuhan beri kemerdekaan bagi kita, bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu paradigma kita, mental kita, pola pikir kita, kita harus berpikir bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak memiliki lagi mental peminta-minta atau mental pengemis atau karakter yang buruk, tapi kita harus punya karakter dan mental yang bahwa kita menganggap bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, biarlah kemerdekaan yang kita punya dari Tuhan untuk kita tetap berdiri teguh dan kita tetap yakin bahwa kemerdekaan itu mengangkat kita, membuat kita menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat semua karya yang Kau berikan, karya penebusan yang Kau berikan bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang merdeka, sehingga kami menyadari bahwa kemerdekaan itu berasal daripada Tuhan, sehingga kemerdekaan yang daripada Tuhan itu yang membuat kami tidak goyah. Kami tidak diperhamba lagi oleh kuk dosa. Kami tidak diperhamba lagi oleh kuk perhambaan, perbudakan. Kami tidak diperhamba lagi oleh kuk materi, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Allah, anak-anak yang diberkati. Karena kami anak-anak Allah, kami adalah hari waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami mengerti, ajar kami memahami akan maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadilah orang yang merdeka, karena orang yang merdeka, orang yang bebas, tidak lagi diperhamba oleh yang lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.